Berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Apa kabar kalian pada hari ini? Saya harap kalian sehat-sehat saja. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang sistem instrumen sepeda motor. Apa itu sistem instrumen sepeda motor? Secara sederhana, sistem instrumen bisa diartikan sebagai sistem yang ada di sepeda motor yang memiliki fungsi atau tujuan untuk memberikan informasi tentang kondisi sepeda motor itu pada saat itu kepada pengendara atau pemilik sepeda motor. Jadi melalui sistem instrumen kita bisa mengetahui bagaimana kondisi real atau kondisi sebenarnya pada saat itu tentang sepeda motor kita. Nah, apa saja yang nanti kita akan pelajari, komponen-komponen apa yang menyusun sistem instrumen sepeda motor. Yuk kita bersama-sama akan pelajari dan kita simak. Silakan kalian bisa menyimak dengan baik. Secara umum, sistem instrumen sepeda motor akan diposisikan di tempat yang mudah untuk dapat dilihat oleh pengendara. Seperti yang terlihat pada gambar, sistem instrumen ini untuk sepeda motor matic terletak di dashboard yang memungkinkan pengendara dapat dengan mudah melihat kondisi sistem atau membaca sistem instrumen sepeda motor tersebut. Nah, yang tampak pada gambar ini adalah sistem instrumen dengan model analog, di mana terdapat jarum. Ini adalah speedometer yang berfungsi untuk mengukur kecepatan laju sepeda motor ketika berjalan. Kemudian ada fuel meter mengukur kapasitas atau volume bahan bakar yang terdapat pada tangki. Nah, yang ini adalah model analog, memakai jarum. Jadi jarum ini akan bergerak untuk menunjuk ke arah. Misalnya speedometer ini ketika kecepatan 80 km per jam, maka jarum akan menunjuk ke angka 80. Demikian juga dengan fuel meter atau meter bahan bakar, dia akan menunjuk ke angka. Ketika penuh berarti dia akan sampai ke tanda F atau full gitu. Kalau habis, dia akan ada di posisi bawah seperti ini. Kemudian juga ada lampu indikator jauh atau dim. Kemudian ini adalah mil. Ini untuk kelistrikan sistem injeksi, karena sepeda motor ini menggunakan injeksi. Kemudian ada lampu rating atau lampu tanda belok kanan ataupun kiri. Kemudian di sini ini adalah odometer, yaitu pengukur jarak tempuh dari sepeda motor. Jadi untuk mengetahui sudah berapa kilometer sepeda motor ini berjalan, bisa dilihat dari odometer, dan ini juga masih model analog. Kemudian ini adalah sistem instrumen dengan model digital. Dapat dilihat ada beberapa sistem instrumen yang terdapat pada model digital yang biasanya akan jauh lebih lengkap daripada sistem yang memakai analog. Di sini terdapat fuel meter atau pengukur volume dengan model bar atau batang yang menunjukkan berapa volume dari bahan bakar yang ada di tangki. Kemudian ini dengan satuan km per h atau kilometer per jam. Ini adalah speedometer untuk mengukur kecepatan laju dari sepeda motor. Kemudian yang di bawah ini adalah trip. Ini adalah pengukur jarak tempuh yang bisa disetting. Jadi ini sama seperti di mobil, ada trip dan ada odometer. Kalau yang ini trip, yang trip bisa
bisa di setel. Ketika sudah sampai posisi tertentu bisa dienolkan lagi. Ini berguna untuk mengetahui kilometer penggunaan oli mesin. Biasanya ketika oli mesin diganti, maka trip ini akan dienolkan, dan ketika nanti digunakan jalan akan terus bertambah, dan pada angka tertentu ketika sudah waktunya penggantian oli berdasarkan kilometer, maka trip ini juga akan dienolkan lagi. Selain trip, ada beberapa mode. Kalau di sini ini adalah konsumsi real bahan bakar. Jadi ketika berjalan, untuk motor-motor baru sudah dilengkapi dengan konsumsi real, konsumsi rata-rata. Jadi dia akan bergerak terus sesuai dengan kondisi saat itu. Bagaimana cara berkendara kita akan mempengaruhi konsumsi real ini, berapa kilometer per liter yang kita gunakan. Kemudian ini adalah konsumsi rata-rata yang direkam oleh ECU. Di sini 44,6 km per liter. Kemudian di sini adalah baterai. Jadi kita juga langsung bisa melihat voltase dari baterai dari instrumen ini. Kemudian ini mode berkendara. Nah, yang ini adalah odometer, yaitu pengukur jarak tempuh dari sepeda motor ini. Yang ini tidak bisa disetting dengan 0 lagi kecuali dengan program. Ini untuk menentukan kilometer sepeda motor ini sudah berapa kilometer dia berjalan. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah jam, gitu, untuk mempermudah pengendara mengetahui waktu pada saat kondisi saat itu. Kemudian yang di atas ini adalah takometer yang berfungsi untuk mengukur putaran mesin. Ini karena mesin motor mati, maka di sini tidak ada hasilnya. Tetapi ketika kita hidupkan, maka takometer akan bergerak sesuai dengan putaran mesin sepeda motor yang terjadi. Ketika kita tambah gas, maka dia akan bergerak. Nah, ini adalah model yang digital. Selain itu, kalau kalian lihat, nanti juga ada pengukur lampu rating kiri maupun kanan. Kemudian juga ada lampu jauh, dan lampu mil. Nah, ini ada suhu, pengukur suhu yang ada di sini tadi, yang coba saya ulangi. Nah, ini adalah pengukur suhu dari mesin, kondisi mesin. Tadi yang sebelah sini mil, yang di sana itu adalah sistem engine stop sistem yang berfungsi ketika kita berhenti di lampu merah. Ketika fitur itu diaktifkan, maka mesin akan mati dengan sendiri. Kemudian ketika kita mau menyalakan, kita tinggal putar handle gas. Demikian penjelasan Bapak mengenai sistem instrumen sepeda motor. Dan untuk lebih memperjelas, kalian bisa mempelajari modul yang sudah Bapak persiapkan
silakan dibaca dan dipelajari. Dan nanti jika memang ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin diketahui lebih lanjut, bisa kalian tanyakan atau bisa disampaikan melalui forum diskusi interaktif di pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sekian, jangan lupa pesan Bapak tetap menjaga kesehatan, selalu memakai masker ketika bepergian, rajin-rajin cuci tangan, dan selamat pagi.